Ini. Oke, saya mulai ya. Kok tambah hilang. Nih, jadi mungkin ini mengulang dari yang dibahas oleh Pak Mulasong juga gitu ya. Untuk yang semester 2 itu wajib mengambil paket 18 SKS, MK wajibnya dilakukan oleh tidak bisa milih kelas. Ini kayaknya nggak ada yang semester 1-2 kayaknya. Ada nggak ya? Kemudian jika bentrok dengan MK, ini, jadi Anda harus ini mengulang MK yang diulang ya, jika ada yang bentrok atau MK atas diambil tapi minta ganti kelasnya. Nah, jika semester 1 belum lulus gitu ya, diminta untuk mengulang semester 1 terlebih dahulu. Jadi nggak boleh istilahnya malah ngambil-ngambil yang lain itu tidak diperbolehkan. Jadi yang harus dilakukan adalah Anda ini mengulang dari semester 1, misalkan UPMB ya, fisika 1, matematika 1, itu harus diulang dulu. Nah, kalau departemen yang harus diulang karena ini menentukan tahap persiapan sebelum Anda masuk ke tahap sarjana, itu departemen yang terkaitnya adalah logika, LSD ya, LSD. Logika dan struktur diskrit. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Jika sudah lulus semester 1 bisa ngambil MK tambahan di semester 3 ya. Jadi ini sampai 24 SKS. Kemarin ada yang nanya boleh nggak? Ya boleh aja kalau kalian kuat, atau karena kemarin juga ada yang merasa pandemi daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kan supply kan nggak perlu keluar cari makan ya, kos-kosan atau bagaimana. Nah, ini bisa istilahnya mengambil SPD 4 SKS atau statistik 3 SKS gitu ya. Ini yang untuk semester 2. Semester 2 berarti angkatan 2020 ya. Kemudian ini saya record ya, nanti saya share di YouTube saya, kalian bisa lihat di sana lagi. Kemudian selanjutnya adalah ini. Untuk semester 4 ya, ini semester 4. Jika belum lulus tahap persiapan, wajib mengulang MK semester 1 dan semester 2. Saya semoga semuanya lulus gitu ya. Nah, selanjutnya Anda bebas memilih kelas gitu ya. Dapat menambah SKS tambahan, misalkan bisa nambah kecerdasan bisnis ya, kecerdasan bisnis atau mata kuliah semester 6, itu diperbolehkan. Nah, itu silakan bisa diambil. Kemudian atau untuk IUP, kayaknya nggak ada yang IUP, mahasiswa ini, perwali saya, ada kecerdasan bisnis dan riset operasional, RO ya, itu bisa diambil RO. Kemudian untuk semester 6 ke atas, nah untuk semester ke-6 ke atas ini Anda bebas milih kelas apapun gitu ya, dan wajib mengambil wastek dan pengayaan. Jadi pengayaan ini adalah mata kuliah di luar SI. Nah, mata pengayaan ini bisa dari jurusan lain atau kalian bisa mengambil KKN. Jadi KKN itu termasuk mata pengayaan. Jadi misalkan Anda nggak mau ikut kayak yang kimia-kimia yang kuliah yang kalian menurut kalian nggak ngerti dan mungkin nggak challenging dan kepingin berupa kegiatan, bisa ikut KKN. KKN itu nanti macam-macam. Ada KKN Akmas yang ada dari dosen kayak gitu. Yang berencana lulus 7 semester, saya harap mungkin ada yang ini, wajib mengambil pra-TA semester ini. Jadi untuk semester 6 ya, untuk angkatan 2018 ya, 18 gitu. Jadi Anda semester ini wajib mengambil mata kuliah pra-TA. Karena mata kuliah pra-TA ini tidak bisa diambil bersamaan. Ya. Nggak boleh diambil bersamaan dengan TA, nggak bisa. Jadi kalau Anda memang udah punya rencana mau lulus 7 semester, berarti Anda semester ini harus ngambil pra-TA. Kemudian jika mata kuliah pra-TA ini sudah dan akan diambil, maka harus ngambil satu mata kuliah pilihan lab. Ya. Jadi kalau sekarang Anda bisa mulai istilahnya, Bu, saya itu baru pra-TA baru semester depan atau kapan, nggak apa-apa, kalian bisa langsung menghubungi dosennya. Misalkan istilahnya apalagi kalau dosen-dosennya itu favorit ya. Nah, itu bisa kalian langsung ini. Kalian bisa lihat bidang-bidang tiap dosen tuh ada di webnya SI itu ada. Jadi atau kalian misalkan memang jadi sejak awal semester ya, kecuali saya jarang ketemu kalian, kalau nggak kalian tuh semester 5, semester 7 pun nggak bakalan ketemu saya. Jadi
ini Anda harus sudah ngambil mata kuliah. Pilihannya itu sudah harus diambil waktu pra-TA. Jadi jaga-jaga, karena berarti nanti setelah waktu Anda sudah TA mungkin tinggal 1 atau 2 mata kuliah saja. Itu ya. Ingat ya, yang ini berarti semester 2018 ya kayaknya ya. 2018 untuk semester 6. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua terkait SKEM. Nah, ini saya juga mohon maaf pada teman-teman semua, mungkin kemarin ada yang saya tolak atau ada yang ini, karena sistemnya skemnya ITS itu masih tidak ada aturan bakunya. Saya pun juga bingung gitu ya. Saya sendiri juga bingung. Mau diloskan pun kadang ada yang dari Pak WR1 kemarin bilang ini nggak boleh. Jadi misalkan Anda ini ya mungkin lupa tadi nggak saya buat ini. Jadi kalau misalkan Anda punya webinar gitu kan, ada banyak webinar. Jadi usahakan webinar itu beda penyelenggara, itu penting. Kalau enggak, kemarin tuh Pak WR1 tuh minta harus salah satu saja yang diterima. Kemudian misalkan Anda sudah magang di satu tempat, itu kalau ada di tempat lain, ya magang, ada kegiatan lain di tempat magang itu juga menimbulkan permasalahan. Nah itu kemarin saya juga ini. Dan satu lagi ya, saya agak kecewa dengan jujur ya, walaupun ini saya dosen ya, saya juga agak kecewa dengan scam ini, beda dengan scam yang sebelumnya, yang 2017 ke atas. Anda tidak, menurut saya sekarang ini tidak perlu ya, ini syarat minimalnya. Kalau Anda lihat di sini ya, nanti untuk 2020 ini untuk syarat minimalnya untuk scam itu harus mengikuti 2 bidang dari 4 bidang yang ada. Nah, saya sarankan gini, kalau melihat sistem yang kemarin gitu ya, yang sudah-sudah, itu Anda cukup buat 4 kegiatan saja di 4 bidang berbeda. Ketimbang Anda punya banyak kegiatan, jadi saya kemarin melihat scam kalian ya, saya jujur aja agak kecewa dengan sistem sekarang. Saya melihat mahasiswa ini cukup aktif, tapi ternyata nilai scamnya jelek ketimbang anak yang cuma ikut satu di bidang itu, tapi dia itu yang dia ikuti misalkan nasional atau yang dia ikuti internasional, itu langsung nilainya IP scamnya jadi 4, 3,5, 3,7, padahal dia hanya mengikuti satu kegiatan saja. Ya, ini catatan buat kalian, nggak perlu ikut banyak-banyak kegiatan, karena kalau 2017 ke atas nggak masalah. Ternyata yang scam yang sekarang tuh nggak seperti itu. Tapi nggak tahu ya, semester depan saya harap sih semester depan kalau masih sama seperti ini, saya sarankan kalian tidak perlu mengambil sebanyak itu. Nggak perlu. Misalkan ada banyak kegiatan yang di departemen, itu justru menurunkan IP Anda, nilai jadi BC-BC. Kan kasihan saya, apa sebenarnya anak ini rajin, cuman gara-gara bobotnya untuk departemen dan bobot webinar itu tidak related sama IT, kenapa kalian saya tolak? Mungkin kalian marah, Bu, saya tuh udah ikut kegiatan, kenapa kok Ibu tolak? Kalau saya nggak tolak, nilai kalian tambah jelek scamnya. Karena yang justru kalau bidangnya itu related sama IT, nah itu nilainya tinggi, sehingga scam kalian jadi bagus, gitu loh. Jadi bukan karena saya ini ya, cuman agak bingung dengan sistemnya scam yang sekarang gitu ya. Jujur saya seperti itu gitu ya. Mungkin kalian protes bagaimana, tapi susah gitu. Saya juga melihatnya tuh nggak setuju dengan scam sekarang. Jadi anak yang rajinnya luar biasa itu berasa nggak terhargai gitu ya maksudnya. Yang penting yang kalian ambil yang tinggi-tinggi sekalian gitu loh. Cukup dari 4 kegiatan gitu ya. Nah ini catatan ya, apabila tidak lulus berturut-turut hingga 3 semester, istilahnya kalian nggak pernah ikut kegiatan sama sekali, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti FRS sebelumnya. Nah, FRS tidak boleh mengikuti FRS sebelum scam-nya itu di atas 2,1. Itu ya yang terkait scam. Oke, untuk angkatan 2017 ya seperti katakan tadi masih tetap sistem yang lama ya, tidak pakai yang student connect gitu ya, jadi masih pakai yang ini. Jadi jangan khawatir, nggak perlu istilahnya bikin memasukkan input scam di yang baru di student connect itu. Oke, sebentar, ini. Oke,
ini terkait KKN ya. Nanti saya akan menjelaskan scam lagi dan akan menjelaskan masalah magang gitu ya. Nanti ini jangan khawatir, ini saya record biar nanti yang ketinggalan bisa ngikutin. Nah, untuk KKN itu sekarang masuk ini ya, mata kuliah pengayaan. Ya, jadi kalau dulu kan dia gabung dengan Wastek. Nah, 1 SKS. Nah, sekarang itu nilainya itu 3 SKS dan disamakan dengan mata kuliah yang harus kalian ambil di jurusan lain. Ya, kan kalau nggak salah wajib ngambil 2, kalau nggak salah dua mata kuliah dari jurusan lain. Nah, ini bisa diganti dengan KKN. Ya, KKN. KKN macam-macam, ada KKN Apmas yang nanti tergabung oleh dosen, biasanya nanti sekitar bulan Maret akhir ya, nanti kan ada pengumuman dosen itu dapat hibah Apmas. Nah, kalian bisa ikut. Nah, KKN Apmas ini enak. Jadi istilahnya kalian bisa ke masyarakat seperti itu. Kemudian kalian juga istilahnya nanti juga mungkin dapat honor, dapat macam-macam lah. Jadi istilahnya ada pengabdian di sana dan nanti nilainya langsung dikonversi gitu ya, dikonversi dengan KKN. Jadi biasanya KKN itu paling 1-2 minggu dan itu nggak full gitu ya. Nah ini syarat untuk ikut KKN Anda harus semester 4 ya, semester 4 ke atas. Jadi kalau sekarang itu berarti 2000 semester 4 berarti 2000 ini. Jadi kalau ini ya, jadi kalau misalkan ini syaratnya emang ini semester 4 berarti 2000 berapa? 2019 ya. 2019 bisa ikut. Ya, 2019 bisa ikut. Nah, misalkan Anda, Bu, saya itu sudah penuh, Bu. Misalkan yang 2019 nih. 2019 itu kan sudah penuh ya, sudah penuh ikut kuliah ininya SKS-nya sudah 24, Bu. Tapi saya mau ikut nih semester 4, Bu, gitu. Boleh. Nanti nilainya itu disimpan. Jadi ketika Anda semester 6 gitu ya, semester 6 atau semester 7, semester 5, Anda baru bisa ngambil FRS gitu ya. Misalkan Anda bingung nih kelebihan kekurangan SKS. Nah, ini bisa dimasukkan. Jadi masih berlaku sampai setahun. Nah, nanti semester depan baru nilainya itu otomatis masuk tanpa Anda harus ikut KKN lagi. Gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, ini kalau ini yang bukan dosen ya. Ini yang istilahnya ini yang Anda mengajukan sendiri. Nah, tapi ada lagi yang KKN Akmas. Ini kebetulan yang dari DRPM yang dicontohkan ini yang KKN yang diadakan oleh mahasiswa. Maksudnya yang mahasiswa yang istilahnya menginisialisasi, itu menginisiasinya itu mahasiswa. Tapi ada yang namanya KKN Akmas, di mana di situ yang punya proposal, yang punya kegiatan itu dosen. Tapi kalau ini yang punya kegiatan itu kalian. Nah, tapi sama aja, nilainya sama. Sama-sama 3 SKS, sama-sama termasuk mata kuliah pengayaan gitu ya. Nah, ini ketentuannya dananya ini nggak perlu kalau terserah sih ini kalau ini KKN Apmas mahasiswa. Yang KKN dosen kalian tidak perlu bingung proposal sama anggarannya karena itu semua sudah diatur oleh dosen gitu ya. Oke. Ini S2 sebentar saya ini sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ke scam dan magang. Ada pertanyaan? Suara terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ada pertanyaan ya? Saya ke scam dulu ya. Scam lagi ya. Oke. Saya lanjutkan yang scam. Nah, ini ya. Sedikit mengulang sih. Ini yang penting-penting aja gitu ya. Verifikasi. Nah, ini verifikasi yang harus. Oke, untuk verifikasi ya, tolong misalkan Anda, ini sebenarnya sistem yang sekarang masih agak los-los gitu ya. Katanya akan mau diperbaiki, jadi usahakan kalau memang bukti kegiatan itu sangat penting gitu ya. Jadi misalkan kalian bisa ngelampirin resume gitu, misalkan cuman setengah lembar A4 misalkan gitu, ditambah misalkan Anda memang benar-benar di situ. Jadi Anda jangan cuma screenshot pembicaranya kayak gitu. Nah, itu penting sekali gitu ya. Kemudian sertifikat itu juga ini. Nah, di sini untuk ini sudah tahu ya, IPS-nya harus minimal 2T1 dan
kredit scam 12,5 minimal 2 kategori kegiatan. Ini. Oke. Jadi indeksnya kumulatif. Nah, ini saya agak cenderung tidak setuju karena yaitu anak yang ikut rajinnya luar biasa ini enggak ini jadinya kurang ini. Kalau dulu kan langsung poin-poin begitu kan ya. Ini agak ini. Bentar. Ini. Oke. Prinsip ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, ini nanti itu masuk di CV dan SKPI ya. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah yang nanti akan kalian butuhkan di akhir setelah Anda mau yudisium gitu ya. Anda butuh ini CV sama SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di sini ada lagi saya akan tekankan ya, untuk sertifikat ini Anda harus hati-hati gitu ya. Maksudnya nggak semua sertifikat ya, bukan sertifikat ini ya, kayak webinar kegiatan gitu, sertifikat yang terkait profesional. Nah, profesional itu ada beberapa kriteria. Saya kok nggak ini ya, saya lupa. Saya ini bukan laptop lama saya di sana. Ini masih belum saya pindahkan datanya, itu ada. Jadi kriterianya nggak sembarangan. Jadi Anda memang harus yang melakukan misalkan SAP. Kalau kalian dapat SAP yang ada tanda tangannya Bu Mahendra itu tidak bisa dimasukkan. Jadi memang harus sertifikat yang kayak Oracle, kemudian CCNA yang memang dari, mungkin kalau ya kalian yang sudah ikut EP, memang dari orang yang vendor tersebut ya, maksudnya vendor netral sama non netral itu bisa gitu. Tapi kalau kalian kayak yang mengeluarkan itu SI gitu atau mengeluarkan lembaga-lembaga yang nggak jelas itu nggak bisa dijadikan sertifikat itu ya. Kemudian ini scan sudah. Nah ini di sini ya sistemnya ini seperti ini. Yang semester 6 kegiatan semester 1 sampai 5. Jadi untuk kalian yang 2018 kegiatan kalian di semester 1 sampai 5 itu masih dipakai sampai semester 6 ya. Karena kan kalian memang baru diterapkan ini ya skemnya. Kemudian untuk 2019 itu kegiatan semester 1 semester 3 masih bisa dipakai sampai semester 4. Sedangkan kalau yang 2020 gitu ya, mengajukan skemnya di semester 1 gitu ya, itu yang bisa yang diajukan waktu semester 2. Nah, ini jadi ada istilahnya ada expirednya lah. Dan jangan sampai kemarin ada yang saya jumpai gitu ya, alhamdulillah bukan anak wali saya, ada yang mengajukan sertifikat dia waktu SMA. Nah, itu nggak boleh ya. Dilarang keras. Nah, kemudian di sini dilihat ya di sini ya, yang penting di sini minimal 2 kegiatan dari 2 bagian yang berbeda. Jadi misalkan dia ikut magang atau ikut kegiatan ya, atau ikut ini contohnya kayak misalkan webinar atau lomba. Jadi harus di 2 kegiatan berbeda. Ya. Kemudian IPS minimalnya 2,1 gitu ya. Saya kira enggak susah gitu ya. Minimal kredit scam-nya 12,5 per semester. Jadi nanti kalian bisa hitung sendiri kan, itu kan ada penilaiannya ini. Dan untuk lulus gitu ya, untuk lulus itu kalian harus mengumpulkan minimal 100 kredit. Ya, 100 kredit, kecuali yang 2017 ke atas kan masih poin ya. Kalau 2017 ke atas itu harus 1.300 poin. Nah, kalau kalian yang 2018, 2019, 2020 harus minimal 100 kredit. Nah, di sini. Kemudian ya ini ya, jika masa 1 tahun itu belum upload, maka itu dinyatakan hangus. Nah, ini jadi masa batas waktunya 1 tahun gitu ya. Jadi itu yang harus kalian inikan. Kecuali tadi yang 2018 karena ini sistem masih ini ya, masih bisa diinikan. Yang hati-hati di sini adalah 2019 dan 2020. Itu nggak bisa ya, hangus nanti. Kemudian kita yang sudah diupload dapat dipakai untuk pengajuan semester berikutnya dan tidak ada batas waktunya. Ini nggak ada batas waktunya ya, pokoknya nggak sampai setahun gitu, boleh gitu ya. Kemudian untuk pengajuan scam yang sudah terupload, jika kegiatan terlebih maka kegiatan itu bisa dipakai untuk semester berikutnya, misalkan kebanyakan gitu, bisa di semester berikutnya. Nah,
kegiatan dilakukan sebelum menjadi mahasiswa ITS, nah tidak diakui ya. Contoh yang kegiatan waktu SMA nggak boleh gitu ya. Kemudian batas minimalnya pemenuhan itu sampai semester 6 ya. Jika tidak memiliki kredit di atas 100, IPK minimal 21, maka semester 7 dan 8 sudah tidak wajib memenuhi syarat scam. Jadi istilahnya kalau wis di atas 100 gitu udah nggak masalah gitu ya. Soalnya udah pasti lulusnya. Oke. Nah, ini perubahan ya parameternya, kegiatannya ini. Jadi usahakan punya di 2 kegiatan yang berbeda gitu ya. Ini sudah ada pengabdian masyarakat sekarang. Nah, ini yang beda yang kemarin ya 1.300 gitu. Kemudian ini tidak perlu saya ini kan. Ini. Nah, ini ya agak ini nilainya ini seperti ini dan saya agak kecewa nilainya seperti ini menyebabkan mahasiswa yang rajin sama tidak rajin itu scamnya itu apa ya pembobotannya itu menurut saya salah gitu loh nggak inilah jadi saya sarankan ya kalian yang mahasiswa yang terlalu rajin gitu ya contoh Hashim kemarin itu terlalu rajin kegiatannya cukup banyak gak usah dimasukkan semua mending gitu ya ketimbang nilai IP kalian jelek IP scam kalian jelek karena nggak ngefek kayak gini nih jadi kurang inilah saya dengan caranya begini nilainya anjlok malahan gitu ya cuman gara-gara banyak kegiatan di departemen gitu. Oke, lanjut kompetisi. Nah ini jenis saya nggak perlu ini. Jadi ini kompetisi. Kalau bisa di kompetisi ini juga ada nilainya. Saya nggak perlu terlalu banyak di kompetisi. Jadi usahakan ikut kompetisi olahraga nggak perlu sih. Nah ini dokumen wirausaha saya. Nah ini wirausaha juga bisa masuk ya. Kemudian, nah ini magang. Bentar, saya cerita magang dulu deh. Di sini ada pengabdian. Nah ini bisa di mana ya? Magang. Oh ini magang. Ini magang. Aturan magang. Nah ini aturan magang ya. Jadi terutama nanti kalau kalian pengen ini, saya ambil dari slide-nya Pak Andri saja. Daripada saya bikin lagi. Oke, jadi magang itu dilaksanakan 1 sampai 2 semester. Minimal 6 bulan, ya minimal ini magang ya, dan dikonversi, kalau 6 bulan, dia bisa dikonversi 20 SKS. Ya, 20 SKS. Bisa dikonversi. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, itu nggak bisa dikonversi dari 20 SKS. Kemudian penilaiannya itu meliputi hard skill sama soft skill dengan minimal 2 SKS dan maksimal 4 SKS. Nah, di sini magangnya itu nggak boleh sembarangan. Kalian, misalnya saya magang di tempat bapak saya, gitu, di om saya nggak bisa kalau istilahnya mitra magangnya itu belum terdata di ITS. Ya, jadi nggak bisa. Harus terdata di ITS. Nah, maka dilaksanakan 1 sampai 6 bulan gitu ya. Untuk magang industri yang diakui sebagai KPI departemen minimal dilaksanakan 3 bulan. Jadi beda ya. Jadi magang ini kalau yang diakui itu 3 bulan. Nah, yang diakui. Kemudian departemen dapat membuat mata kuliah khusus magang ya memang nanti ada ya di mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian ada dosen pembimbing gitu, laporan saya nggak perlu ini. Nah ini. Jadi magang itu nanti dikonversi jadi mata kuliah pilihan. Jadi nanti misalkan mata kuliah pilihan di lab kalian ya. Jadi kalian bisa milih, oh mata kuliah ini, magang saya ini bisa digantikan dengan ini. Itu harus Anda sampaikan di depan. Ya, harus Anda, istilahnya harus Anda centang di FRS. Pokoknya memberikan ini ya ke Pak Sekdep, ke Pak Mulasem gitu nanti dikonversi dengan mata kuliah ini gitu ya. Ada yang 3 SKS, 6 SKS, 9 SKS dan 12 SKS. Untuk 3 SKS kriterianya adalah seperti ini, dilakukan selama 3 bulan di internal ITS. Jadi kalau yang 3 SKS ini untuk internal ITS. Jadi misalkan Anda di RPM atau di jurusan lain boleh, di jurusan sendiri juga boleh gitu ya. Nah ini biasanya itu harus dapat
bukti dari SDMU ITS. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba Anda minta misalkan ke jurusan lain untuk menerima Anda sebagai magang, itu nggak bisa. Nah ini, terus bukti-buktinya ada log, ada absensi dan penugasan dan lain-lain. Jadi nggak sembarangan ya. Nah untuk 6 SKS gitu ya, 6 SKS ini dilakukan 6 bulan. Ini juga sama, ini di ITS, dilakukan di ITS. Syaratnya pun juga sama ya. Ini biasanya semuanya lewat SDMU. Ya, jadi proses seleksi dan lain-lain lewat SDMU. Kemudian yang 9 SKS. Nah, 9 SKS ini bisa dilakukan di eksternal ITS, jadi nggak di dalamnya ITS. Ya, dilakukan 6 bulan. Ya, bisa di BUMN atau perusahaan swasta yang sudah terdaftar. Ingat ya, yang sudah terdaftar di PK2M ITS. Jadi nggak boleh sembarangan. Semua tempat bisa dimagangkan, nggak boleh. Gitu ya. Nah ini, menyerahkan bukti setelah menyelesaikan program BUMN. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah magang yang setara 12 SKS. Nah ini, 12 SKS sama, dilakukannya 6 bulan di BUMN melalui program magang mahasiswa bersertifikat. Nah ini sangat ini ya, jadi informasi lebih lanjutnya langsung aja ke sini. Ini lebih susah lagi gitu, karena memang disetarakan dengan 12 SKS. Tuh. Oke, kemudian aturan umum terkait magang ya, semua BUMN perusahaan swasta ini, nggak apa-apa, 10 menit. Ini harus terdaftar di PK2M ITS gitu ya. Kemudian mahasiswa bisa mengikuti magang itu harus setelah menyelesaikan 6 semester. Ingat ya, yang masih semester 4 nggak bisa. Jadi kalau yang sudah semester 6 bisa setelah menyelesaikan 6 semester. Nilai akhir dari MKPM ini dilihat dari bagaimana dia waktu magang ya. Bobot nilai disesuaikan gitu dengan lulusnya ini. Apabila tidak lulus dan tidak bisa menunjukkan sertifikat gitu, maka tidak ITS juga bisa tidak menyatakan bahwa tidak selesai magang kalau dia nggak bisa menunjukkan itu semua. Nah, yang ini yang menggantikan NKPM ini menggantikan mata kuliah pilihan riset kalian. Misalkan bidang apa? Misalkan kalau saya kan ada DIO, berarti nggak perlu ikut TekDB, nggak perlu ikut PBA seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini simulasi menggantinya seperti ini. Jika misalnya contohnya Budi ingin masuk lab A, maka dia harus mengambil 2 mata kuliah pilihan lab riset dan memiliki 3 MK pilihan bebas, gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk lab itu harus ambil 2 dan 3 mata kuliah pilihan lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini. Oke nih, Pak Andre, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut langsung ke, saya akan lanjut di chatting. Ada pertanyaan?